Selanjutnya paparan dari Wali Kota Tarakan atau yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Ibu Ketua DPR, Bapak Bupati se-Kalimantan Utara, tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua dan seluruh peserta pada pagi hari ini yang berbahagia dan yang kami muliakan. Pertama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Tarakan karena beliau sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Beliau meminta saya untuk mewakilkan pada kegiatan ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan arahan dalam rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023. Demikian juga tadi Ibu Ketua DPRD cukup komprehensif menyampaikan aspirasi daerah yang hampir semua permasalahan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah permasalahan pembangunan di Kota Tarakan. Saya kira ini masih sejalan dan relevan, baik yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Utara, dan juga Ibu Ketua DPR. Yang pertama adalah bagi kami di Kota Tarakan, dalam tahun 2023, peningkatan daya saing daerah, khususnya sumber daya manusia dan inovasi daerah ini masih perlu menjadi permasalahan kita. Kemudian penanganan penduduk miskin, selanjutnya adalah penyediaan lapangan kerja, kemudian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan kemudian pemerataan infrastruktur daerah, kemudian tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang kedua adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu kemudian kami juga telah menyusun beberapa prioritas pembangunan di 2023. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir juga oleh Bapak Gubernur dalam rangka pembangunan secara komprehensif di Kalimantan Utara. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, kemudian peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kota Tarakan, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian pemenuhan ruang perkotaan yang berkualitas, pemerataan air bersih, pengembangan pemukiman dan rehabilitasi kawasan kumuh, stabilitas harga bahan pokok, optimalisasi penanganan bencana. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibu Ketua DPRD, di Tarakan kalau hujan satu malam terus-menerus, atau apalagi ditambah siang, itu akan terjadi longsor di beberapa wilayah kota. Kemudian adalah yang selanjutnya, kondisivitas keamanan dan ketertiban wilayah. Itu barangkali yang terkait dengan permasalahan dan prioritas pembangunan, mudah-mudahan bisa menjadi rancangan bersama untuk penguatan pembangunan di Kalimantan Utara di tahun 2023. Kemudian sedikit kami sampaikan bahwa indikator capaian pembangunan di Kota Tarakan di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan di tahun 2020 terjadi kontraksi 0,78%, kemudian di tahun 2021 menjadi 4,02%. Bahkan di triwulan keempat itu mencapai peningkatan 6,49%.
inflasi masih dalam rentang kendali yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 2,83%. Kemudian angka pengangguran menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2020 5,86%, di 2021 menjadi 4,94%. Namun demikian angka kemiskinan naik sedikit dari 6,24 pada tahun 2020 menjadi 6,71 di tahun 2021. Sementara gini rasio semakin membaik dari 0,295 menjadi 0,261. IPM Tarakan insya Allah cukup bagus, bahkan di atas nasional. Saat ini adalah tahun 2021 mencapai 76,23. Sehingga kemudian kami berharap ini terus bisa kita tingkatkan, apalagi dengan tema pembangunan yang dicanangkan oleh Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2023, pengembangan industri dan penambahan nilai tambah produksi industri yang berbasis sumber daya lokal. Saya kira ini sangat tepat untuk sama-sama memajukan Provinsi Kalimantan Utara. Kami berharap perhatian Bapak Gubernur sebagaimana sekarang cukup besar untuk Kota Tarakan, Bapak Wakil Gubernur dan juga Ibu Ketua DPR dan seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap ke depan juga semakin membaik, sama-sama membangun Provinsi Kalimantan Utara. Dan kita berharap dengan hadirnya KIPI di Tanah Kuning memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya penyediaan sumber daya manusia lokal yang akan bekerja di kawasan industri dan pelabuhan regional Tanah Kuning. Kami kira demikian dari Kota Tarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.